Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang tegangan dan regangan normal. Ya, sebelum kita membahas tentang tegangan dan regangan normal, alangkah lebih baiknya kalau kita melihat dulu kondisi benda apabila dia diberi beban. Oke, silakan perhatikan gambar di layar ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu batang, batang ini saya tekan, ya kira-kira apa yang terjadi? Kondisinya? Ya, batang itu akan mengalami perpendekan, ya. Selanjutnya kalau saya punya batang itu saya tarik, maka dia akan mengalami apa? Perpanjangan, ya. Itu. Lalu kalau saya punya batang, ya, saya beri tumpuan pada kedua ujungnya, lalu saya tekan secara vertikal seperti pada gambar di depan ini, maka apa yang terjadi? Batang saya akan ya, dia akan melentur, ya. Jadi dia akan mengalami, melendut, itu, ya. Nah, kira-kira ada lagi enggak kondisi pembebanan perilaku benda yang lain selain kalau batang saya tarik dia akan menjadi panjang ya, kalau saya tekan dia akan menjadi pendek, kalau saya berikan apa, beban lenturan seperti tadi maka dia akan melendut. Ada lagi enggak? Ada ya, satu lagi apa itu? Kalau saya punya 2 batang ya maaf, kalau saya punya batang ini saya tarik tetapi, eee, s apa tarikannya itu tidak pada satu garis, maka dia akan mengalami yang namanya pergeseran ya. Jadi, batang saya ini akan mengalami geser, gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya benda itu kalau misalkan benda itu saya beri beban luar, tadi namanya beban luar ya. Jadi ada suatu batang saya tarik, itu tarikannya kan dia beban luar. Maka dia akan mengalami beberapa hal ya. Yaitu, nah ini kalau saya beri beban, maka dia akan mengalami deformasi. Apa itu deformasi? Deformasi adalah perubahan bentuk, ya. Jadi kalau suatu benda itu saya beri beban, maka dia akan mengalami yang namanya perubahan formasi atau perubahan bentuk. Baik itu tadi ya, dia jadi lebih panjang, ya, atau dia jadi lebih pendek, atau dia melentur, ataupun dia tergeser. Itu adalah perubahan formasi dari suatu benda bila dia dikenai beban luar, itu. Nah, sekarang kita masuk pada tegangan ya. Jadi di dalam deformasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang, terjadi ya, yaitu apa, tegangan dan regangan, gitu ya. Suatu benda ya kalau dia, diberi beban maka dia akan menderita tegangan, ya. Lah, lalu setelah dia menderita tegangan maka dia akan melepaskan penderitaan itu dalam bentuk regangan. Ya, apa itu tegangan? Tegangan adalah gampangnya beban dibagi luasan atau P per A. P itu beban, A itu luasan ya. Bebannya misalkan saya beri satuan Newton, luasan milimeter pangkat 2, maka tegangan satuannya adalah Newton per milimeter pangkat 2 atau MPa. Ya, itu. Jadi penderitaannya sebesar itu, besar tegangan itu, ya. Lalu, ya, selanjutnya batang saya itu akan melepaskan tegangan tadi berupa regangan. Regangan ini merupakan suatu bentuk dari deformasi, ya. Atau gampangnya regangan adalah pertambahan panjang per panjang awal, itu. Jadi dia akan apakah nanti dia memanjang atau dia memendek kalau misalkan itu kita tekan atau kita tarik. Itu jadi regangan sama dengan panjang awal dikurangi panjang akhir, ya, dibagi panjang maaf, panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang awal, ya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa regangan ini dia sifatnya adalah absolut. Jadi dia tidak ada yang namanya minus, ya. Misalkan, saya contohkan adalah misalnya dia tarik ya, panjang awal dia 10 meter misalkan, saya tarik menjadi 11 meter ya, maka LT min L0 sama dengan 1 meter. Ya, kalau saya tekan ya, panjang awal 10 meter saya tekan jadi 9 meter ya, maka LT min L0 sama dengan bukan -1 ya, tapi tetap 1 meter itu karena regangannya dia bersifat absolut, gitu. Nah, ini adalah contoh dari suatu benda ya, jadi misalnya yang A itu batang logam BC ya, kalau ini saya tarik ya, maka dia akan mengalami perpanjangan ya, itu. Jadi yang sebelumnya adalah batang BA saya tarik dia menjadi batang BC itu, ya. Yang bawah yang sebelumnya adalah batang BC ya,
kalau saya tekan dia akan menjadi batang PA karena dia mengalami tekanan, jadi dia mengalami pertambahan pendek ya atau perpendekan itu. Nah, contoh ya kalau saya punya baja tulangan diameter baja tulangan tahu ya? Baja tulangan itu, eee, kalau adik-adik pernah lihat orang bangun rumah ya, lalu ada besi-besi itulah itu yang namanya baja tulangan, besi-besi, bundar ya yang digunakan bersama dengan beton atau adukan ya. Jadi suatu baja tulangan diameter 12 milimeter, kalau dia diberi gaya tarik sebesar 50 kilonewton, ya kira-kira berapa tegangan yang ada pada baja tulangan tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila suatu kubus beton ukurannya 15 kali 15 kali 15, beton tahu ya, beton itu adukan deh ya. Nah, gampangnya adukan kalau tuh adik-adik misalnya, lihat orang bangun rumah itu ya. Satu kubus beton ukuran 15 kali 15 kali 15 sentimeter menerima gaya tekan sebesar 450 kilonewton. Nah, kira-kira berapakah besar tegangan yang ada pada baja tulangan pada beton tersebut? Ini salah ya. Next, nomor satu jawab tegangan sama dengan P per A. Tadi tegangannya adalah 50 kilonewton, ya, A-nya adalah, diameternya adalah 12 milimeter ya. Maka 50 kilonewton kita jadikan newton menjadi 50.000 newton, ya, dibagi luasannya, ya, atau, 1/4 pi d kuadrat, ya. Maka tegangan yang diderita oleh baja tulangan saya tadi itu adalah 442,32 MPa atau newton per milimeter persegi, ya. Lalu nomor 2, ya, tadi tegangan sama dengan P per A, ya. Tadi P-nya berapa bebannya? 450 kilonewton, ya, atau sama dengan 450.000 newton dibagi luasan. Ingat luasannya ini adalah luasan yang dikenai tekanan. Ya, luasan yang dikenai beban. Ya, jadi kalau saya punya kubus beton, ukuran luasan yang kena bebannya adalah 15 kali 15 kali 15, maka luasannya adalah 15 kali 15. Kalau misalnya yang luasan yang dikenai beban itu adalah 15 kali 20, maka luasannya adalah 15 kali 20 gitu ya. Di sini 450.000 newton dibagi 150 milimeter kali 150 milimeter sama dengan berapa? 20 MPa atau newton milimeter persegi ya. Jadi kita samakan dulu satuannya ya. Itu. Nah, konsep di atas ini berlaku apabila tegangan terbagi merata di seluruh bagian luasan. Ya. Jadi misalnya saya punya kubus tadi yang ukuran 15 cm kali 15 cm. Kalau misalnya saya tekan ya, maka luasan tekanan saya itu harus semuanya menyentuh dari 15 cm. Ya. Jadi kalau saya punya kubus 15 cm, maka batang yang saya pakai untuk menekan minimal adalah 15 kali 15 cm. Ya, jadi dia harus benar-benar mengenai keseluruhan dari batang saya. Itu. Sama seperti bila saya tarik ya. Kalau saya tarik maka keseluruhan itu harus tertarik. Itu ya. Jadi tidak ada nanti penarikannya itu hanya sebagian-sebagian saja. Ya, atau misalnya saya punya batang yang ukuran penampangnya 5 kali 10 ya, lalu yang saya cepet untuk saya tarik hanya 5 kali 5-nya saja, yang 5 enggak, bukan seperti itu ya. Jadi harus full, maka baru dia, eee, masuk dalam konsep tegangan tadi untuk perhitungannya, gitu. Nah, kondisi tersebut terjadi apabila beban P bekerja pada titik pusat luas penampang, ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari terkait dengan pusat sentroid, ya maka teman-teman bisa mencari titik pusat luas penampangnya, gitu ya. Jadi dia harus bekerja pada titik pusat luas penampang. Nah, kondisi tadi itu kita sebut dengan tegangan normal dan regangan normal. Apakah ada tegangan-regangan lagi, Pak? Ada ya, nanti akan kita bahas. Saat ini kita membahas tentang tegangan normal dan regangan normal, itu. Ya, tadi rumusnya sudah ada ya. Lalu syarat, agar tegangan dan regangan normal itu dapat terjadi adalah yang pertama batang harus prismatis ya, batang prismatis. Yang kedua beban bekerja pada pusat sentroid ya, atau pusat titik luasannya. Lalu yang ketiga bahan bersifat homogen. Misalnya homogen itu apa? Homogen adalah bahan itu, dia terdiri dari satu bahan saja.
ya, misalnya baja. Ya, baja kita tarik, maka dia akan mengalami tegangan normal. Rumus tadi itu bisa kita pakai, ya. Lalu misalnya, beton, ya, beton itu sebenarnya kan dia kan campuran dari beberapa material, ya, tapi karena dia sudah menjadi satu, kita anggap dia menjadi bahan yang homogen, itu, ya. Walaupun sebenarnya dia ada pasir, ada kerikil, dan bahan pengikatnya, ya, bahan pengikatnya itu, tapi kita anggap dia sudah menjadi beton. Gitu. Nah, berbeda kalau misalnya suatu bahan itu ya, misalnya kayu lalu kita, eee, apa, satukan dengan baja, kita tarik, itu rumus di atas sudah tidak berlaku lagi, nanti akan ada tambahan rumusnya lagi, itu ya. Kenapa? Karena otomatis, eee, bahan tersebut menjadi bahan yang non homogen, itu. Nah, pertanyaannya, ya ini ada sedikit, untuk mengetes saja. Apakah batang di bawah mengalami tegangan dan regangan normal kalau bahannya ini sama, bahan homogen? Jawabannya adalah ya, ya. Karena dia mengalami tekanan, ya. Yang ini, ya, ya. Ini, apakah dia mengalami tegangan dan regangan normal? Jawabannya adalah tidak, ya. Karena tegangan dan regangan normal tadi sudah dicontohkan ya, itu terjadi dia harus berada pada ini, pusat sentroid, ya. Kalau ini pusat sentroidnya kan di sini, ya. Ini juga dia pusat sentroidnya di sini, ya. Maka dia bisa kalau ini ya, pusat sentroidnya dia di sini, ya, itu, ya. Dan ini dia maka dia bukan masuk dalam tegangan normal, ya, tapi dia masuk nanti adalah tegangan lentur, ya. Yang ini jadi tegangan normal tidak? Tidak, ya, karena titik pusat sentroidnya dia tidak, dia kan pusat sentroidnya kan di sini nanti, kurang lebih ya. Ini menjadi tekanan apa? Geser, itu, ya. Jadi gampangnya tegangan dan regangan normal itu terjadi pada tarikan dan tekanan. Gitu. Jadi kalau batang saya tekan, maka dia akan menerima tegangan normal. Kalau batang saya tarik, maka dia menerima tegangan normal. Kalau batang saya kasih tadi lenturan, maka dia menerima tegangan normal bukan? Bukan, dia menerima tegangan lentur. Kalau batang seperti yang gambar paling bawah ini saya tarik ya, maka apakah dia mengalami tegangan normal? Bukan, dia mengalami tegangan geser. Itu ya. Nah, kesimpulannya tadi, tegangan dan regangan normal dia hanya dialami pada benda yang ditarik dan ditekan. Dengan catatan tadi, benda harus homogen, ya, lalu beban bekerja pada titik pusat sentroidnya, dan benda tersebut itu termasuk dalam batang prismatis. Ya. Nah, beberapa contoh material bangunan yang biasa kita pakai, ya, misalnya adalah yang pertama beton, ya. Beton itu contohnya adalah beton itu sendiri, lalu mortar, ya. Mortar, maaf. Ada baja juga ya, baja, rebar itu adalah baja tulangan, cold form steel itu adalah, baja ringan kalau teman-teman, yang sering dengar ya. Sebenarnya dia tidak ringan ya, karena dia tipis makanya dia jadi ringan ya, itu. Lalu baja profil ya, atau baja canai panas. Lalu ada lagi kayu ya, kayu jati, bengkirai, dan lain sebagainya, itu. Nah, untuk keperluan desain struktur, maka teman-teman harus mengetahui perilaku mekanis struktur tersebut ya. Gitu. Jadi untuk mengetahuinya, kita lakukan dengan eksperimen di laboratorium. Itu salah satu perilaku mekanis yang kita dapat kita dapatkan dari eksperimen di laboratorium itu adalah tegangan dan regangan. Gitu ya. Ini silakan diperhatikan ya video pengujian tarik berikut ini. Ya. Ini saya misalkan kita punya, baja, ya, baja plat ya, lalu akan kita tarik untuk mengetahui tegangan dan regangan normalnya, ya, berupa tegangan tarik ya. Silakan diperhatikan.
Ini bajanya sudah mulai ditarik, kalau adik-adik perhatikan ya, silakan perhatikan di sini ya, itu baja kita ini itu sebenarnya dia mengalami yang namanya pertambahan panjang. Ya, dia mulai meregang, dia mengalami regangan, mengalami deformasi berupa regangan tarik ya. Regangan ini terjadi karena ada tekanan tadi ya, ada tegangan tekannya, maaf tegangan tariknya, sorry. Nah, ini sudah mulai ya, mulai terlihat ketika ada, eee, regangan ya, maka batang ini akan dia bertambah panjang. Konsekuensi dari pertambahan panjang itu adalah akan ada perubahan formasi di sini ya, pada daerah yang mengalami pertambahan panjang itu ya. Ini kalau adik-adik perhatikan ini ada dia mulai mengecil ya, mulai menakik, itu karena ada pertambahan panjang. Itu adalah konsekuensi dari tadi pertambahan panjang itu. Nah, ini kelihatan sekali ya. Ini semakin panjang, yang di sini dia makin mengecil. Semakin terlihat ya. Ini dia mengalami pertambahan panjang. Nah, ini. Nah, ini ya. Dia menjadi lebih kecil ya. Nah, akhirnya ya setelah, eee, dia tidak bisa atau masa daktilnya itu terlampaui ya, maka batang tersebut akan putus ya, itu. Nah, ini misalnya adalah pengujian beton ya, ini pengujian beton, kita play. Nah, ini misalnya saya punya beton, lalu ini saya uji. Kalau baja tadi kebanyakan dia diuji tarik, kalau beton itu kebanyakan dia diuji tekan, ya. Penjelasan terkait dengan pengujian-pengujian ini nanti akan saya jelaskan pada pertemuan pertemuan ke depan. Nah, ini ketika dia ditekan ya, ini adalah pembacaan bebannya ya, maka dia akan naik. Artinya apa? Artinya bebannya itu diberikan pada, satuan waktu ya. Nah, ini kalau berarti dia sudah, mulai runtuh betonnya itu ya. Kenapa ditutup itu untuk melindungi ya, biar ini keruntuhan. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan ya tadi, sebentar saya buka ya, yang saya sampaikan tadi untuk, tegangan ya, tegangan normal, maka dia harus mengenai keseluruhan dari permukaan yang akan ditekan atau ditarik ya. Yang ini ditekan ya, maka ini tadi adalah silinder beton ya, ini itu harus mengenai keseluruhan dari permukaan silinder itu ya. Ini kan dia semua mengenai, maka, beton kita ini itu mengalami yang namanya tegangan tekan ya, tegangan normal gitu ya. Nah, ini adalah, beberapa, pengujian yang sering dilakukan terkait dengan beberapa jenis bahan. Kalau beton itu kebanyakan dia diuji tekan ya, karena beton itu kuat terhadap tekan, tetapi dia lemah terhadap tarik. Kalau baja itu kebanyakan diuji tarik ya, karena, kalau kita tekan, itu baja sebenarnya kan mutunya kan cukup kuat itu sebenarnya. Kalau kita uji tekan ditakutkan nanti, eee benda atau alat yang dipakai untuk menguji itu tidak kuat menahan bajanya, makanya dia cukup ditarik saja, gitu. Ya, tetapi kekuatan tekan dan tarik baja itu hampir sama. Untuk kayu sendiri ada beberapa jenis
pengujiannya ya. Ada tekan sejar serat, tekan tegak lurus serat, tarik sejajar serat ya, lalu tarik tegak lurus serat ya, lalu uji belah, geser, dan lain sebagainya, itu. Nah, dalam pengujian sifat mekanis di laboratorium itu wajib memperhatikan peraturan pengujian yang berlaku. Jadi ada standar pengujiannya, ya, mulai dari ukuran, lalu apa, alat untuk mengujinya, waktu mengujinya ya, maksudnya lama ya, pemberian bebannya dalam satuan waktunya itu semua diatur ya. Itu. Sekian dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.